Hai hai hai, kembali lagi dengan aku si penyiar podcast di PMS Podcast Matematika Santuy. Kebetulan banget sekarang adalah malam Ahad ya kan. Sudah rutinitas untuk kaum jomblo mendengarkan podcast dari aku nih. Tak perlu risau jika sekarang adalah malam Ahad, karena lebih baik tetap istiqomah sampai malam akad. Bagaimana kabar kalian hari ini? Beberapa hari menjalani PPKM tentunya harus tetap semangat ya. Selalu pikirkan hal-hal yang positif karena itu berpengaruh bagi kesehatan tubuh kalian. Selain istiqomah, aku juga bakalan istiqomah mengingatkan kalian untuk selalu menjaga kesehatan. Di podcast episode 3 ini, aku memberikan tayangan yang berbeda nih sobat-sobat. Di episode sebelumnya aku selalu ditemani oleh seseorang. Tapi di episode ini, aku membawakan podcast sendirian atau biasanya disebut sebagai solo podcast. Dilihat dari judul podcastnya aja udah cakep nih. Filosofi matematika dalam kehidupan cinta. Aduh, gimana ya itu? Nah, di sini aku akan bahas itu semua. Udah semangat banget nih kalau urusan cinta, apalagi dihubungkan dengan matematika yang sudah jelas bahwa keduanya sangat menyenangkan untuk dibahas, ya kan? Matematika tentu tidak asing ya di telinga semua orang, bahkan anak kecil pun bila mendengar kata matematika pasti langsung merasa malas, ya kan? Matematika adalah ilmu dasar yang digunakan untuk memecahkan berbagai permasalahan. Tidak heran bila matematika mendapat julukan sebagai ratu dan pelayan ilmu pengetahuan. Rumus matematikalah yang menjadi momok untuk sebagian besar orang. Tapi sebagian orang juga ada yang menganggap bahwa matematika itu mudah karena sedikit hafalan. Contohnya, 1 ditambah 1 pasti jawabannya 2. Tidak akan 3, 4, atau yang lainnya. Jadi sebenarnya matematika ini bersifat tetap. Aku pernah membaca sebuah filosofi nih, matematika dalam kehidupan. Seperti pelajaran perkalian plus dan minus. Pernah nggak sih sobat-sobat berpikir kenapa jika plus dikalikan minus hasilnya sama dengan minus? Dan begitu juga sebaliknya, jika minus dikalikan plus hasilnya sama dengan minus. Mungkin sebagian besar masih belum berpikir sampai situ ya. Jadi filosofinya, minus itu salah dan plus itu benar. Maka, jika ada plus dikali minus sama dengan minus, artinya berkata benar pada sesuatu yang salah adalah suatu tindakan yang salah. Ketika minus dikali plus sama dengan minus, artinya berkata salah pada sesuatu yang benar adalah suatu tindakan yang salah. Dan ketika plus dikali plus sama dengan plus, artinya berkata benar pada sesuatu yang benar adalah suatu tindakan yang benar. Serta ketika minus dikali minus sama dengan plus, artinya berkata salah pada sesuatu yang salah adalah suatu tindakan yang benar. Ada pula matematika yang dihubungkan dengan cinta nih. Cinta adalah sebuah emosi dari kasih sayang yang kuat dan ketertarikan pribadi. Dalam konteks filosofi, cinta ini merupakan sifat baik yang mewarisi semua kebaikan, perasaan belas kasih, dan kasih sayang serta dapat dikatakan sebagai sebuah aksi yang dilakukan manusia terhadap objek lain. Cinta adalah sesuatu yang tidak dapat diprediksi secara nalar. Kapan memberikan kebahagiaan atau memberikan kesedihan kepada seseorang. Aku juga pernah mendengar nih, kalau cinta itu dari mata turun ke hati. Jadi ingat lagunya yang gini. Dari matamu, matamu ku mulai jatuh cinta. Ku melihat ada bayangnya. Dari mata kau buatku jatuh terus, jatuh ke hati. Aduh, ngena banget nih. Kata-kata itu sering terdengar jika seseorang sedang merasakan cinta. Hal ini kontras dengan matematika, yang secara matematika ini dapat diprediksi hasilnya. Sebagian orang berkata gini, lebih baik pusing karena matematika daripada cinta. Hal ini disebabkan karena saat terkena masalah yang berkaitan dengan cinta atau dengan kata lain, sakit hati karena cinta, pasti sulit untuk mendapatkan obatnya, ya kan? Sedangkan rumus matematika itu bisa didapatkan jika kita jeli dan teliti. Jadi sobat-sobat pilih mana nih? Rumit karena soal matematika atau soal cinta? Cintaku padamu tak terlimitkan.
bagaikan sebuah tangan 90. Tak tersubstitusikan di hatiku, tak terbagi laksana bilangan prima. Begitulah petikan puisi matematika karya Aditya Yudatama yang judulnya Cinta Tanpa Limit. Sobat-sobat matematika bisa banget nih melihat sekilas puisi itu. Sabila buat gombalin pasangan. Ada kalimat gini juga. Cinta adalah sesuatu yang tak terhingga. Sobat-sobat tentu sudah tahu kan tentang pelajaran bilangan pecahan dan pembagian. Di situ ada pembagian yang hasilnya tidak bisa kita peroleh, yaitu suatu bilangan bulat yang dibagi dengan 0. Misalnya, 4 dibagi 0. Ternyata hasilnya adalah bilangan tak terhingga. Demikian juga dengan cinta. Cinta akan bernilai tak terhingga ketika sobat mampu mengosongkan hati sobat untuk cinta yang bulat dan murni. Aduh, jadi senyum-senyum sendiri kan? Ada juga nih yang mengatakan cinta adalah simetris. Sobat-sobat tentu tahu lambang cinta yang diwujudkan dalam bentuk hati. Saat kita cemburu, tentu yang merasa sakit adalah hati kita. Dan yang bergetar lebih dulu adalah jantung. Jika kita gambarkan lambang hati dalam pelajaran geometri, maka dibutuhkan 2 buah garis yang berbentuk kurva melengkung. 2 kurva tersebut berasal dari satu titik yang kemudian juga akan bertemu pada satu titik. Jika dilihat, maka tampak sebuah gambar yang simetris. Begitu pula dengan cinta. Cinta ini memang berliku-liku seperti kurva, tapi dengan cintalah hidup kita akan menjadi simetris atau seimbang. Mantap kan? Aduh, ini kalau dilanjutin bakalan lama banget ya. Gak akan ada habisnya jika ngomongin masalah hubungan matematika dengan cinta. Mungkin next jika ada waktu lagi aku bakalan membahas dengan topik yang sama ya. Ini, waktunya udah lama kayaknya ya. Cukup sekian podcast kali ini, tetap stay tune di channel YouTube kita dan pantau setiap minggunya ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you sobat-sobat.